Maka suatu ketika, ada salah satu pembesar daripada Bani Alawi, yaitu Sayyidina Al-Habr Al-Imam Al-Qutb Al-Fard fi zamanih, Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Bakar Sakran, ataupun yang terkenal Al-Mulaggab bil Adani, Syekh Abu Bakar Al-Adani. Tatkala beliau ini hendak keluar untuk dakwah, istilah kata infirad binafsiyah min abih wa ummih, yaitu istilah kata menyendiri. Istilah kata kalau bahasanya orang sini menjadi orang istilah kata mau jadi orang yang membina kepribadian tanpa menyandang kepada orang tua. Apa namanya bahasa Indonesianya atau bahasa Maduranya itu? Mandiri. Tatkala beliau akan mandiri, akan keluar dakwah. Sebelum dakwah, beliau ditanyakan oleh Al-Mulaggab bil Idrus, yaitu ayahanda beliau, panutan kita bersama, Al-Mulaggab bil Idrus, orang yang mempunyai laqab Al-Idrus pertama kali di Sadatun Al-Alawiyin. Ditanya, katanya, kamu sudah siap untuk keluar? Siap sudah. Kalau begitu kamu cari makhluk yang paling yang paling busuk dan paling hina. Keluar kamu. Hanya beliau keluar dari rumahnya, keliling di Terim. Pertama kali mendapatkan apa? Seekor anjing. Ya Allah, ini pasti ini anjing nih lebih hina dari saya. Tatkala terlintas di dalam hatinya, teringat dia bahwasanya anjingnya Al-Kahfi. Dikatakan kalau engkau orang yang selamat maka engkau adalah masuk yang surga. Apabila aku lebih hina dari kamu, maka aku yang akan masuk neraka. Memaknakan anjing Al-Kahfi pun bisa menjadi sebuah seekor binatang yang masuk ke surganya Allah. Sedangkan aku belum tentu dan belum ada jaminan untuk masuk surganya Allah. Lihat sifat tawaduknya. Orang besar, ya, orang yang dekat kepada Allah. Imam Qutb, ya, Imam Qutb, bukan ajum-ajuman, bukan sok-sokan. Ada orang sekarang itu fanatik dia dengan keturunannya, ada yang fanatik dengan nasabnya, ada yang fanatik dengan dengan pangkat dan kedudukan yang disandang orang tuanya. Istilah kata ini tidak akan membina dan tidak akan menjadi. Maka bahasanya dikatakan semasa manusia itu masih mengharap untuk dihargai orang tidak akan pernah menghargai. Maka suatu saat kelak nanti ada sebuah amal yang dilemparkan berupa kain, dilemparkan ke mukanya nanti di akhirat. Kenapa? Setelah ditanya, apa ini ya Allah, katanya, karena engkau dahulu kala engkau mengamalkan sesuatu bukan karena niat untuk mendapatkan ridhonya aku. Apa? Akan tetapi kamu mengamalkan ilmu kamu beribadah agar kamu dibilang ahli ibadah. Ya, kamu mengajar istilah kata memakai daripada sunnah kekasihku Nabi Muhammad, ataupun mengamalkan amal kebajikan agar engkau dihormati orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke konteks Abu Bakar Al-Adani, Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar Al-Adani telah terlintas dalam hatinya, teringat kepada Ashabul Kahfi bahwasanya anjingnya masuk surganya Allah. Kalau aku lebih baik dari kamu, kalau aku masuk surga maka aku lebih baik daripadamu. Akan tetapi kalau aku belum masuk ke surganya Allah Ta'ala, maka engkau anjing, walaupun seekor anjing, engkau lebih baik dariku. Setelah itu tidak jadi dah. Enggak, aku ini lebih buruk, lebih busuk dan lebih hina. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lagi menemukan seorang perempuan, istilah kata pelacur.
ini jeleknya orang ini. Kenapa? Karena dia menjual dirinya. Dan pelacuran itu merupakan merupakan amal yang paling jelek. Termasuk itu dosa-dosa besar. Suatu kita kertak, iya kalau gitu. Seorang perempuan yang melacur, memang itu merupakan amal yang sangat jelek dan sangat buruk. Apabila seseorang tersebut mati dalam keadaannya, maka ditutup dengan su'ul khatimah. Apakah tetapi kembali, kalau seorang perempuan, seorang pelacur ini bertobat, diberikan hidayah kepada Allah Ta'ala, langsung mati, maka dia lebih mulia daripadaku. Kenapa? At-taibu kama la dzambalah. Orang yang bertobat, walaupun sebanyak dosanya apapun, akan tetapi benar-benar tobat, dia terima tobatnya oleh Allah Ta'ala. At-taibu kama la dzambalah, katanya Rasulullah. Orang yang bertobat, apa? Orang yang bertobat, orang yang memenuhi kriteria di dalam tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia seperti keluar pertama kali keluar dari rahimnya seorang tidak mempunyai dosa sama sekali. Kalau dia tidak tobat, kalau dia tobat, katanya Imam Abu Bakar Ad-Dini dalam hati, kalau dia tobat, otomatis dia lebih mulia sama saya. Kenapa? Karena ibaratkan dia itu baru lahir dari kedua orang tuanya, dari kandungan rahim seorang ibu, tidak mempunyai dosa apapun. Tidak, kalau gitu. Setelah itu memutuskan, ternyata tidak ada yang lebih busuk dan lebih hina daripada aku. Maka dia pulang ke rumahnya beliau. Setelah itu menghadap kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau bahasanya kita, gampangnya gini, Cong. Bagaimana, Cong? Sudah dapat kamu, Cong, orang yang paling hina dan orang yang paling jelek, ya, di bumi alam ini, katanya. Ya Abah, saya mendapatkan. Siapa? Katanya. Saya sendiri. Kaget. Maka setelah itu Imam Abu Abdullah Al-Idrus mengatakan, yakfika gal, yakfika, cukup bagimu gal, fadlan anil khuruj, cukup bagi kamu, sudah keutamaan, tidak apa-apa kamu keluar sekarang. Kenapa? Karena sudah dikasih oleh Imam Abu Bakar Al-Adni, karena tertandam pada Al-Imam Al-Adni merupakan sifat ketawaduan, sifat kebersihan di dalam hatinya, merasa dirinya adalah paling hina. Allahumma shalli ala Muhammad. Konteks daripada ibadah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala melarat ataupun orang miskin, bukan Allah Ta'ala miskin, bukan Allah Ta'ala melarat sehingga kita dianjurkan untuk beribadah, tidak. Akan tetapi seperti minuman, Allah Ta'ala menjadikan minuman dengan kita minum sifat daripada hilang daripada sifat dahak. Allah Ta'ala menjadikan makanan hingga kita makan, dengan makan tersebut Allah Ta'ala menjadikan asbab kita terbebaskan daripada sifat lapar. Begitupun juga tatkala kita ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala miskin, akan tetapi menjadikan ibadah tersebut agar kita bangkit daripada sifat keterpurukan, agar kita merasa bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, mempunyai keutamaan apapun kita, haruslah kita sadar, biar kita disambung semulia-mulianya kita tidak keluar dari konteks orang ham. Terus apa yang mau dibanggakan? Maka ada peribahasa, dari tanah akan kembali ke tanah. Dan seseorang mustahil untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, kenal kepada Allah Ta'ala, apabila masih ada pada hatinya sebiji janggung, sifat dari congkak, sifat sombong, entah dari keturunan, entah yang disandang oleh orang tua, entah dari keturunan yang disandang oleh orang tua berupa kemuliaan daripada keturunan orang kaya, orang yang hebat, orang yang mempunyai pangkat, orang yang mempunyai kelebihan dan lain-lain. Semasa kita masih ada sifat seperti itu, jangan pernah mengharap